Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Senin 14 November 2022. Bernyanyilah bagi Allah, 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 sampai 38. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, bin Elkanah bin Yeroham bin Eliel bin Toah, bin Zuh bin Elkanah bin Mahat bin Amasai, bin Elkanah bin Yoel bin Azaria bin Zefanya, bin Tahat bin Azir bin Ebyasaf bin Korah, bin Yisar bin Kehat bin Lewi bin Israel. Konstan M. Cherry adalah seorang profesor ibadah di Wesleyan University di Marion. Ia pernah mengusulkan untuk membayangkan sejenak seperti apa gambaran suatu ibadah jika tanpa ada lagu-lagu atau pujian. Dan selanjutnya ia bertanya, ibadah tanpa nyanyian sama sekali dapatkah disebut Alkitabiah? Memang sulit membayangkan ibadah tanpa nyanyian karena akan aneh dan menggelisahkan. Sebab nyanyian atau pujian adalah bagian integral dari ibadah baik di Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, dan sekarang. Dalam sejarah Israel, tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Allah. Tabut perjanjian berisi loh-loh batu 10 perintah Allah, berisi tongkat Harun dan mana yang menetap di rumah Tuhan, dan Daud menugaskan orang-orang tertentu untuk melayani sebagai pemimpin pujian di rumah Tuhan. Tugas jabatan dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan Allah. Mereka tidak boleh asal bernyanyi. Mereka yang bertugas berasal dari keturunan Lewi, yakni Heman dari keturunan Kehat, Asaf dari keturunan Gerson, dan Etan dari keturunan Merari bersama anak-anak mereka. Tugas memimpin pujian saat itu ditetapkan, dipercayakan kepada pemandu lagu, kantoria atau prokantor, dirijen atau song leader, seorang pemimpin biduan berdiri di depan paduan suara atau orang tertentu yang memiliki kemampuan karunia untuk itu. Mereka bernyanyi diiringi atau tanpa diiringi musik. Tugas ini merupakan pelayanan tidak bisa diremehkan, karena ketika sedang bernyanyi, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan jemaat dalam sebuah ibadah, itu semua adalah sedang menyanyi di hadapan Tuhan, karena hanya melalui Yesus Kristus mendapatkan akses kepada Allah dan memiliki hak istimewa untuk bersukacita, nyanyi memujinya. Seorang artis dunia dibayar mahal menyanyi di hadapan manusia. Anda dipanggil untuk bernyanyi bagi Tuhan, karena Kristus telah membayar mahal hidup Anda dengan darahnya di atas kayu salib. Marilah bernyanyi dengan benar, dengan teratur dan baik sesuai pemahaman yang tepat untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan pada masa sekarang, orang-orang telah menyalahgunakan musik gerejawi. Mereka bernyanyi bagi Tuhan menurut seleranya untuk kepuasan sendiri, pencitraan, dan popularitas. Marilah kita menjadi berbeda. Kita memberikan nyanyian atau pujian terbaik bagi Kristus, Sang Raja Mulia. Ibadah sejati menuntut pujian yang semangat, penuh hikmat, dan syukur kepada Allah, yakni doksologi. Edmund Clowney. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.